Selamat siang pemirsa. Di tengah kesulitan himpitan ekonomi masyarakat Nunukan, Pemkab Nunukan justru berencana menaikkan tarif pajak dan retribusi daerah. Hal itu diketahui dari pengajuan pembahasan perancangan perubahan atas peraturan daerah atau Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjadi pembahasan hangat para wakil rakyat di DPRD Nunukan pekan lalu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju tadi jika tidak terlalu melebar mengingat waktu, tenaga dan pikiran sudah terkuras luar biasa. Memang di sini kita mau menentukan tarif. Saya rasa di sini ilmunya kayaknya bukan bidang kami. Rapat anggota DPRD ini berlangsung alot dengan narasi dan argumen pembahasan yang grafik tensinya sangat meninggi. Tercatat Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan Dr. Andi Mulyono SHMH beberapa kali menaikkan suara tinggi dalam rapat pembahasan pajak dan retribusi tersebut. Andi Mulyono mewanti-wanti pemerintah melalui OPD terkait agar tidak gegabah dan asal memutuskan kebijakan yang tidak berpihak terhadap keuntungan dan kemakmuran masyarakat secara umum. Dan bisa betul-betul dipertanggungjawabkan nilai-nilai yang diterapkan, misalnya 15.000, 16.000, 17.000 itu ada ukurannya semua. Bukan hanya hapus, tambah, kurang, tidak. Kita harus pakai terukur. Kalau cuma apa yang terlintas di pikiran, saya rasa Bapak di sini semua ahlinya bagi-bagi kurang-kurang kali-kali. Tetapi kan ada alat ukur itu, yang dulunya 11% menjadi 12% kewajiban pajak. Dan perlu juga kita melihat bagaimana mensinkronisasikan antara rencana kenaikan pajak dan tarif retribusi ini memang sempat memancing emosi para wakil rakyat di DPRD. Sebab menurut Andi Mulyono, pemerintah tidak memulai kebijakan dengan melakukan sosialisasi dan simulasi potensi penerimaan pajak dan tarif retribusi kepada masyarakat terlebih dahulu. Menurutnya, kebijakan pemerintah seharusnya terukur dan melalui riset atau observasi detail agar terdeteksi apakah masyarakat dalam posisi dirugikan atau diresahkan. Pemerintah dihimbau agar tidak asal menambah atau mengurang dalam kebijakan itu. Artinya, pemerintah harus mengukur dan membuat parameter dalam menetapkan sebuah aturan daerah agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat ke depan. Salah satu saran Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan ini kepada pemerintah yakni setidaknya harus mensinkronkan antara kebutuhan fiskal dan belanja daerah sebelum mengusulkan kenaikan pajak dan retribusi. Pemerintah harus melakukan kajian detail dan mendalam serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ketentuan pajak dan retribusi sendiri sejauh ini dinilai memiliki ukuran dan tahapan baku, yakni antara 11% atau 12% dari kewajiban pajak. Itu tidak bisa terputus. Kalau dia mandek, ikannya orang busuk, buahnya terlambat, itu berpengaruh terhadap perekonomian. Jadi tadi Pak Kepala Dinas PU mungkin dia lebih dari sektor kebutuhan, tapi ini dari sektor ekonomi sangat besar manfaatnya. Mungkin itu pimpinan kami kembalikan. Terima kasih. Untuk memutuskan kebijakan kenaikan pajak dan retribusi, seluruh lembaga terkait harus dilibatkan dalam perumusan termasuk berbagai stakeholder, sehingga keputusan menjadi konsorsium bersama dan bukan seenak pemerintah saja yang memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Kepala Bapeda Nunukan Fitraini Esos yang mengaku tidak hadir dalam pembahasan dengan anggota DPRD mengatakan perlu kebijakan dalam melihat pembahasan anggota DPRD itu. Sebab yang dibahas bukan hanya soal kenaikan tarif pajak dan retribusi, tetapi kebijakan aturan Menteri Dalam Negeri soal pajak mineral bukan logam batuan atau MBLB. Usulan kenaikan pajak MBLB oleh pemerintah ke DPRD Nunukan dilakukan sebab terjadi penambahan untuk penggunaan opsen atau penguatan tambahan pajak menurut presentase tertentu Provinsi Kaltara. Fitra ini menambahkan pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam atau batuan dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan dan bukan soal kenaikan pajak atau retribusi seperti yang dipersoalkan para wakil rakyat di DPRD Nunukan. Dari Nunukan, Tim Liputan Kaltara TV. Dan perlu juga kita melihat bagaimana mensinkronisasikan antara